yang lain, maka di dalam pernyataan tafsir itu biziyadati wan nuqsan, ada tambah, ada kurang. Kalau kita lihat ke negara-negara lain, katakanlah di daerah kutub, yang malamnya bulanan, yang siangnya bulanan, baru kita merasa bahwa siang dan malam itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus tanda malam dan kita sekarang sudah masuk tanda siang, maka yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita adalah litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kita mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang beraktivitas, ketika kita menjadi orang-orang yang mampu berbagi, itu bagian dari orang-orang yang mencari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjadi bagian dari orang-orang yang mampu meningkatkan etos kerja kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha yuhibbu ahadakum ay ya'mala amalan ay yutqina. Jadi salah satu orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai adalah orang yang etos kerjanya tinggi. Jadi kata mungkin yang Rasulullah SAW sampaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi kita, apapun bagian kita, kalau kita mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan etos kerja yang tinggi, maka kita akan menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Bukankah Ibnu Umar menyampaikan kepada kita, i'mal lid dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita bekerja terkait dengan urusan dunia, maka bagaimana kita beranggapan seakan-akan kita hidup selama-lamanya, sehingga banyak bekal yang kita siapkan untuk kehidupan itu. Tapi beda ketika kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk ibadah sholat, maka yakinilah seakan-akan itu adalah persembahan kita terakhir, sehingga itu mampu mengantarkan kita untuk sampai kepada titik kekhusyuan yang luar biasa. Tapi kalau kemudian ini belum mampu kita rasakan, sulit kita rasakan, maka sulit kita akan sampai kepada titik kekhusyuan. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita kemudian menjadi orang-orang yang bukan berpangku tangan, tapi orang-orang yang kemudian mampu memberi, menjadi orang-orang yang mampu berbagi, mampu menjadi orang-orang yang membantu, bukan orang yang dibantu. Itulah diantara bagaimana kita mengawali tahun baru 1436 Hijriah ini. Selain itu kata Allah, wa ta'lamu adada sinina wal hisab. Jadi berputarnya siang dan malam silih berganti itu kemudian yang mengantarkan kita tahu bilangan tahun. Mustahil kita tahu bahwa tahun ini 1436 Hijriah kalau Allah tidak jadikan siang dan malam. Mustahil kita tahu hari ini adalah hari Jumat kalau Allah tidak jadikan siang dan malam. Maka ketika Allah memutar siang dan malam, tujuannya agar kita tahu bilangan tahun. Kita kemudian tahu berapa umur kita, kapan kemudian kita ulang tahun. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan siang dan malam, agar kita kemudian tahu bilangan tahun. Bukan hanya sekedar itu, wal hisab, kemudian kita tahu perhitungan. Kita mampu muhasabah diri, kita mampu mengintrospeksi diri. Dimanapun kita kerja, ada istilah evaluasi, baik evaluasi mingguan ataupun evaluasi bulanan, bahkan evaluasi tahunan. Bagaimana evaluasi ini bisa terjadi? Karena Allah menjadikan siang dan malam. Kalau Allah tidak jadikan siang dan malam, bagaimana direktur kita akan mengevaluasi kita? Bagaimana pimpinan kita akan mengevaluasi kita? Kalau kemudian kerja kita selalu dievaluasi dengan tujuan agar etos kerja kita mampu meningkat, maka bagaimana kemudian apakah kita sudah mengevaluasi diri kita terkait dengan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1435 Hijriah yang lalu, sudah berapa umur yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Usia boleh bertambah, tapi umur yang kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang menjadi catatan bagi kita. Dr. Mustafa Umar kan membedakan antara umur dengan usia, meskipun kita sepakat atau tidak. Tapi kata umur itu yang kita gunakan untuk meramaikan, yang kita gunakan untuk mengabdikan diri. Tapi kalau usia kita mungkin hari ini bisa bervariasi. Kalau saya 34, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang di atas saya atau ada yang di bawah saya. Tapi kemudian usia mungkin bisa saja bertambah terus. Tapi umur yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun
kemudian sudah benar-benar kita jadikan sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Allah mengingatkan kepada kita, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah tidak membedakan laki-laki atau perempuan selagi dia berbuat baik, selagi dia mampu menciptakan sesuatu yang baik, dia mampu mengantarkan kepada sesuatu yang baik, maka janji Allah Subhanahu wa taala asalkan selalu ada iman di dalam dirinya, kami akan memberi kehidupan yang baik. Kalau kemudian kita introspeksi seakan-akan kehidupan kita belum ada yang baik dari sisi manapun, atau sudah ada peningkatan, maka bagaimana kemudian kita selalu untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, untuk diri kita, untuk orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika itu, kalau ketika kita ditanya kepada oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab tentang an ilmihi madza amila bih, tentang pengetahuan yang kita dapatkan sudah kita gunakan untuk apa? Karena kita mampu membuat diri kita baik dan orang yang ada di sekitar kita baik, maka kita akan mampu mempertanggungjawabkannya. Bahwa ilmu yang kita dapatkan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gelar atau apapun, tapi mampu menjadikan diri kita baik, mampu menjadikan orang di sekitar kita baik, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah ingatkan kepada kita, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Kalau kemudian kita tambah pengetahuan kita, tapi takut kita kepada Allah justru tidak meningkat, berarti kita bagian dari orang-orang yang belum tersentuh oleh ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Mungkin itu renungan pagi untuk saya dan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi